Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus di mana saja berada saat ini. Saudara, kembali saya ingatkan bahwa nanti hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 jam 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, Persekutuan Kedar Nebayot, Persekutuan Doa Kedar Nebayot akan dimulai lagi setelah hampir 2 tahun. 2 tahun lah vakum tidak ada, maka akan dilakukan lagi secara onsite. Saudara yang mau hadir terbatas, saudara bisa meninggalkan nomor teleponmu di kolom komentar, atau saudara bisa menghubungi di 0813 8161 3924 sebab tempatnya sangat terbatas ya. Kapasitas ruangan itu 250 orang, jadi kami hanya batasi 100 orang. Jadi saudara bisa mendaftar dan pastikan engkau hadir. Nah, mungkin saudara bertanya di mana Pak Pendeta? Nah, saudara bisa bertanya di 0813 8161 3924. Baik saudara, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kami masuki dunia kerja kami hari ini. Seluruh tugas dan tanggung jawab kami mohon penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan sehingga apa yang kami kerjakan hari ini bisa berhasil dan tentu demi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih dan urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, satu ayat di Mazmur 145. Saudara bisa baca ini secara keseluruhan. Ada 21 ayat, tapi saudara, saya akan memberi sorotan di ayatnya yang pertama. Judul dari Lembaga Alkitab Indonesia untuk perikop ini, puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Jadi ini puji-pujian dari Daud. Ayat 1, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Saudara, apa yang saudara pikirkan saat bangun tidur di pagi hari ini? Banyak orang mengawalinya dengan memikirkan masalah dan kemustahilan, sehingga pikiran mereka selalu diliputi oleh apa? Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan juga bisa menimbulkan kemarahan atau emosi. Saudara, berbeda dengan Daud. Dia selalu memulai harinya dengan berdoa dan mempersembahkan puji-pujian bagi Tuhan. Bahkan kalau saudara baca di Mazmur 119 ayat 164, dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Tidak sedikit orang Kristen lupa melakukan hal ini. Yaitu apa? Berdoa di pagi hari. Makanya saudara, saya telah memikirkan sejak pandemi berlangsung 2020 yang lalu. Saya hadirkan dalam YouTube ini di YouTube ini yaitu apa? Sahabat Galilea, tayangan Sahabat Galilea ini, supaya saudara bisa bangun pagi kalau saudara tidak buru-buru, saudara bisa ambil waktu sejenak, saudara bisa mengikuti, atau mungkin saudara tidak punya waktu di rumah, mungkin di mobil atau di kantor saudara, sebelum saudara memulai pekerjaan di kantor saudara ikuti tayangan Sahabat Galilea ini, firman Tuhan Dan karena itu saudara, saya mohon juga saudara membantu membesarkan channel Galilea Network ini dengan saudara sebarkan bagikan kepada teman-temanmu, ya kan?
supaya bersama teman-temanmu setiap pagi saudara bangun berdoa seperti yang dilakukan oleh Daud. Ya kan? Nah, saya katakan tadi bahwa tidak sedikit orang Kristen lupa melakukan doa pagi. Mereka berpikir memuji Tuhan itu cukup dilakukan saat beribadah di gereja ya atau di persekutuan saja ya seminggu sekali. Itu salah besar saudara. Memuji Tuhan tidak mengenal waktu. Bukan hanya tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tapi juga tidak mengenal keadaan. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun keadaan kita, puji-pujian bagi Tuhan harus kita naikkan. Memuji Tuhan adalah tindakan yang wajar dan normal bagi orang percaya. Kita tidak perlu menjadi worship leader atau kursus vokal terlebih dahulu agar bersuara bagus dan barulah kita bernyanyi bagi Tuhan. Memuji Tuhan adalah ekspresi yang keluar dari hati ya, setiap orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Ya kan? Memuji Tuhan itu keluar ya, terekspresi ya, bagi orang percaya yang menyadari bahwa Tuhan itu baik. Amin. Amin. Jadi sekali lagi saya tegaskan, memuji Tuhan adalah ekspresi yang keluar dari hati terdalam seseorang yang mengagumi Tuhan, dan itu sebagai respon atau apa ya, sesuatu yang tidak dibuat-buat, memang mengalir begitu saja karena dia mengalami yang namanya kebaikan Tuhan. Kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan? Siapa di sini yang pernah mengalami kebaikan Tuhan? Angkat tanganmu. Haleluya. Saya yakin semua kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, orang yang mengagumi Tuhan karena telah mengalami kebaikan Tuhan, maka memuji Tuhan itu merupakan sesuatu, boleh dikatakan gaya hidupnya. Amin. Nah, itu kata yang tepat, itu gaya hidup. Tanpa kekaguman, memuji Tuhan hanya akan menjadi suatu kewajiban atau rutinitas yang mungkin juga dipaksakan. Sedangkan rasa kagum pasti lahir dari kerendahan hati dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan hidup kita. Itulah sebabnya memuji Tuhan di tengah pencobaan dan penderitaan seringkali terasa sulit untuk dilakukan. Namun saudara, dengar baik. Jika saudara terus melatih diri untuk selalu memuji Tuhan, saudara akan beroleh kekuatan untuk memuji Dia apapun keadaan yang engkau hadapi, apapun situasi yang sedang engkau hadapi. Seperti Daud yang memuji Tuhan bukan hanya sekali, tetapi kalau saudara baca tadi di Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari. Ini yang menjadi landasan ibadahnya orang Yahudi. Kalau saudara-saudara kita orang Muslim kan 5 kali sehari. Saya dulu harus 5 kali sehari. Harus, wajib. Saya takut kalau hanya lakukan 4, ya, apalagi lakukan 3. Sebab diancam saudara, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sembahyang, allazina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dalam sembahyang. Jadi lakukan 4, gak lakukan 1, celaka. Nah saudara, maka itu
Kalau kita membiasakan diri, melatih diri untuk selalu memuji Tuhan, kita akan beroleh kekuatan untuk memuji Dia. Apalagi setiap pagi ada tayangan Sahabat Galilea. Amin. Ya. Saya mau katakan begini, saudara. Tanpa kerendahan hati, tanpa kemurnian hati, pujian kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Saudara pernah merasakan pertolongan Tuhan? Amin. Saudara pernah mengalami kebaikan Tuhan? Apakah Tuhan itu baik? Amin. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah saudara baik sama Tuhan? Saya percaya setiap kita pasti mengalami dan pernah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Bukan cuman pernah, bahkan sampai hari ini kita mengalami, merasakan kebaikan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah bibirmu keluh untuk memuji Tuhan? Bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh, tiada hari tanpa memuji Tuhan. Memuji Tuhan, bersyukur, itu merupakan gaya hidupnya. Amin. Mari saudaraku yang kekasih, saya mau katakan, apapun keadaanmu, pujilah Tuhan. Amin. Agungkan Dia, muliakan Dia. Sebab Allah kita Allah yang dahsyat, yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kita. Allah kita yang kita sembah di dalam nama Yesus, Allah yang merancangkan yang baik. Kita ada di hatinya, di pikirannya. Kita ada dalam rencananya. Amin. Dan rencananya tidak ada yang gagal. Tentu rancangan Tuhan, rencana Tuhan adalah sukses, berhasil, kaya, bertambah kaya dan semakin kaya. Amin. Maka itu saudara, mungkin saat ini Tuhan izinkan engkau mengalami situasi yang sulit. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami situasi yang boleh dikatakan memprihatinkan. Saya mau katakan, apapun keadaanmu, tetaplah memuji Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati engkau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kebaikan-Mu selalu kami alami. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Biarlah kami memiliki gaya hidup yang selalu memuji Engkau, apapun keadaan kami. Sebab kami percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, yang empunya kuasa, yang sanggup menolong kami dan tidak ada perkara yang mustahil. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Sebab itu hamba doa untuk seluruh subscriber Galilea Network. Apapun keadaannya Tuhan jumpai mereka. Berkati usaha, pekerjaan, studi, pelayanan, rumah tangga, kesehatan mereka semuanya. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada